Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saya ucapkan selamat pagi, salam untuk kita semua. Nah, umat Tuhan, kita sedang berbicara tentang pewaris kerajaan Allah. Tahukah Anda bahwa Anda bukan sekedar orang Kristen biasa, tapi Anda adalah pewaris-pewaris kerajaan Allah? Pewaris kerajaan Allah? Amin. Nah, untuk itu saudara kita banyak meluangkan waktu. Karena nanti yang tersisa yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyelesaikan rencana Tuhan adalah pewaris-pewaris. Bukan Kristen yang kalah, yang pecundang, tapi mereka yang mengerti betul bahwa mereka adalah pewaris-pewaris. Oke, bagaimana keadaan pewaris jiwanya? Nah, hari ini kita akan bicara soal sahabat yang sehat. Kalau saya sebut sahabat, saudara bilang yang sehat. Sahabat, pasangan, hubungan, sahabat, pasangan, hubungan. Yes. Super. Nah, saudara yang kasih, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23 memberikan kepada kita pengertian bahwa dalam diri kita ada 3 unsur. Katakan, saya manusia roh yang punya jiwa yang diam di dalam tubuh. Saudara bagaimana? Ya, you are a spirit being, you got soul living in a body. In a body you have 5 senses. Engkau adalah manusia roh yang punya jiwa yang tinggal di dalam tubuh, dan tubuh dioperasikan dengan 5 panca indera. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau 3 unsur ini terganggu salah satu, maka dia akan berdampak. Dan yang paling dominan, Anda bisa cek di dalam dirimu masing-masing pengalaman hidup, mulai dari bayi terlahir 1 detik sampai bayi yang berusia 80 tahun. Yang paling dominan bikin trouble, bikin bahagia adalah perasaan. Perasaan membuat pikiran profesor menjadi orang paling dungu. Perasaan membuat ahli masak tidak tahu bikin masakan apapun kalau dia lagi mabuk oleh perasaannya. Pikiran akan jadi lumpuh total kalau perasaannya membutakan dia. Makanya orang tidak bilang pikiran buta, orang tidak bilang kehendak buta, tapi orang bilang apa? Apa yang buta? Perasaan buta. Cinta buta. Perasaan itu feeling. Blind love. Cinta buta, tidak pikiran buta. Kehendak buta nggak ada. Kalau perasaan udah buta, maka yang buruk bisa jadi yang baik bisa jadi yang buruk. Jiwa, yaitu pikiran, perasaan, kehendak merupakan faktor penentu keberartian, kebahagiaan, dan kesuksesan, dan kegagalan, ketidak ada artinya hidup seseorang, atau ketidakbahagiaan hidup seseorang. Semuanya ada dalam jiwamu. Bagaimana kita memelihara jiwa? How we feed our soul, how we keep our soul. Bagaimana kita memelihara, memberi makan jiwa kita, kita akan hidup. Katakan, sebagaimana saya pelihara jiwa saya akan pelihara saya. 2, 3. Ya, sebagaimana how you feeding your soul will reach first to feed your life. Sebagaimana engkau kenyangkan jiwamu akan mengenyangkan engkau. Itulah sebabnya saudara yang kasih, bagaimana kita memelihara jiwa kita,
demikian kita akan hidup darinya. Kebanyakan orang-orang karismatik seperti kita lebih percaya roh-rohan. Suami katakan peluk istrinya, I love you mom, hei berdoa dalam roh. Makanya tidak heran suaminya laku di tempat urut, tempat pijit. Kenapa? Karena di rumah terlalu rohana, bukan rohani. Di gereja terlalu rohana, sampai kelihatannya alim semuanya. Tapi yang tersisa manium di belakang. Alim tambah manium namanya apa? Manium. Nah, saudara, itulah sebabnya kenapa hari-hari ini saya kembali berbicara soal jiwa. Karena kita harus perlakukan sebagaimana kamu mau mengalami happy dalam badanmu, sehat dalam badanmu, berkemenangan dalam hidupmu, dalam karirmu, pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, bagaimana engkau perlakukan rohmu. Penuh Roh Kudus sudah baik, perenungan firman sudah baik, memperkatakan firman, doa deklarasi sudah baik, doa malam sudah baik, doa fajar sudah baik. Tetapi Anda akan mengalami kebaikan-kebaikan dari roh Tuhan yang memerdekakan engkau dari lubang kubur yang membinasakan, dari dosa yang memperbudak kita, membuat kita stres, galau, putus asa, tidak punya pengharapan. Kalau engkau bisa menyelaraskan kehidupan jiwa dengan roh, kalau engkau bisa selaraskan, memberi makan rohmu sama dengan memberi makan jiwamu, maka jiwa akan menolong roh terkonek kepada tubuhmu, yang sakit sembuh, yang miskin diperkaya, yang galau penuh dengan sukacita. Yang sombong bisa jadi rendah hati, yang rendah hati bisa terus rendah hati. Why? Karena apa? Karena kita menjadi manusia rohani. Manusia rohani tidak datang karena Anda berbahasa roh, baca firman, dengar khotbah yang dahsyat. Manusia rohani datang dari semua itu, tapi juga plus jiwa. Karena yang menjembatani antara roh dan tubuh namanya apa? Jiwa. Yang menjembatani antara tubuh dan roh adalah jiwa. Bagaimana kalau Anda lagi bertengkar, lalu habis itu kamu berdoa dan berlutut, angkat tangan? Bisa? Bisa, kalau orang munafik. Nah, ada seorang raja yang kaya sekali, kaya banget. Dia punya istri 4. Istri yang keempat ini sangat menjadi prioritas utama. Di dalam WC pun video call. Sayang, aku lagi Semua produk baru dari lipstick sampai tusuk konde, sampai sepatu, pantofel, sampai kebaya, sampai eyeshadow, sampai perapat gigi, rantai-rantai gigi yang biasa dipakai untuk kasih rapat gigi-gigi itu pun diganti, saudaraku. Tiap bulan diganti dengan produk-produk yang setelah. Pokoknya istri yang keempat, the fourth wife, menjadi everything to the king. Lalu istri yang ketiga ini selalu dipakai untuk propaganda bisnis, politik. Biasanya kalau tamu-tamu kerajaan, istri ketiga tampil ke depan. Dibangga-banggakan, nih istri saya yang sangat kucintai, aku sangat banggakan. Dan sebelum kamu mengambil dia, ambil dulu nyawaku, kata raja kepada pesaing-pesaing politiknya di parlemen. Istri yang kedua, tiap kali ada negosiasi bisnis dia selalu tanya istri yang kedua, Mam, boleh nggak kita deal? Lalu, boleh Pak. Dalam kesulitan hidup, istri yang kedua selalu kasih masukan-masukan. Dalam saat dia galau, istri yang kedua selalu nasihatnya dia sebagai raja. Selalu menemani dia dalam keadaan-keadaan santai, rileks, ataupun pengambilan keputusan yang menentukan nasib kerajaan. Lalu istri yang pertama, sebenarnya orang yang pernah menolong dia masih jadi, mungkin sejak dia menjadi manusia,
dan berjumpa dengan istri yang pertama ini. Istri pertama ini sudah menolong dia, tapi sayang istri pertama ini selalu diterbengkelai, tidak suka diperkenalkan. Ada apa-apa itu dia istri yang pertama di belakang, tidak mendapatkan apa-apa. Padahal istri yang pertama ini setia menemani dia. Satu hari raja ini jatuh sakit. Ketika raja ini jatuh sakit hampir mati, dia panggil istrinya yang keempat, sayang, sini dong. Dalam keadaan yang lemah, dia berkata kepada istri yang keempat, sayang, engkau tahu bahwa dalam hidup ini saya sudah memberi all the best untuk kamu. Maukah engkau mati bersama dengan aku di alam baka ini? Karena aku tidak bisa sendirian. Istri yang keempat bilang, sorry, no. Betapa hancurnya hati sang raja ini. Lalu dia panggil istri yang ketiga, sayang, sini dong. Kamu tahu kan saya hampir mati saat ini. Saya tidak bisa sendiri masuk di alam baka. Saya membutuhkan engkau. Istri yang ketiga berkata, maaf, kamu mati, aku cari yang lain. Di tetangga masih ada raja. Tambah hancur lagi rasanya. Useless king, raja yang tak berarti. Lalu raja yang ketiga, istri yang ketiga dipanggil, sayang sini dong, aku mau sampaikan sesuatu sebelum saya meninggal. Maukah kamu menemani saya di alam baka ini? Lalu istri yang ketiga bilang, maaf sayangku, kalau kamu mau bunga yang bagus saya akan pesan untuk kamu. Kalau kamu mau peti atau keranda yang bagus, saya juga akan membukin engkau. Dan kalau kamu mau aku baca puisi sebelum kamu dimasukkan ke dalam lubang kubur, aku bersedia. Tapi untuk bersama engkau dalam alam baka, maaf. Masih ada banyak rekan-rekanku yang lain, keluargaku yang lain, orang tuaku masih hidup, aku pingin bersama dengan mereka. Tiba-tiba ada suara dari sudut, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi, bahkan engkau mati pun aku akan menyertai engkau. Dia lihat suara di mana ini? Tiba-tiba datang seorang perempuan lusuh. Istri kan berapa saudara? Pertama. Berkata, sayang, aku selalu ada untuk engkau. Kalau engkau mati pun aku akan bersama-sama dengan engkau. Tahukah Anda, istri yang keempat adalah diri kita sendiri. Makan yang paling enak, pakai yang paling bagus, tidur di atas bantal yang paling empuk, olahraga di tempat yang paling baik, minum minuman yang paling baik, tinggal di tempat, pokoknya all the best untuk istri yang keempat. Nih, bilang ini istri yang keempat nih, taruh darah. Diriku adalah istri yang keempat. Tapi takut mati. Lalu istri yang ketiga adalah harta kita. Mobil bagus, rumah mewah, emas, berlian, perak, semua kekayaan materi yang kita punya, yang sering kita bangga-banggakan. Dan burung peliharaan kita, dan bunga-bunga yang indah di sekeliling kerajaan, yang selalu kita promo kepada raja-raja sebelah. Nih lihat bungaku, nih lihat ayamku, nih lihat anjingku. Itulah materi adalah istrimu yang ketiga. Istri yang kedua adalah papa, mama, adik, ipar, orang-orang di sekitar, yang mungkin mereka beri masukan kepada engkau hanya sampai di pinggir kubur, tapi mereka berkata, goodbye, I have to deal with my other relations. Saya masih punya saudara yang lain. Mau mati silakanlah mati. Nih kuburan yang baik, semua yang disediakan. Tapi istri yang pertama adalah jiwamu. Yesus berkata, kemanapun engkau hidup, jiwamu akan selama-lamanya. Dalam kekekalan di neraka atau dalam kekekalan di surga. Yang mengerti bisa katakan amin. Apa yang engkau perlakukan dengan jiwamu? Adakah engkau kasih makan, kasih pakai bagus dengan dia? Dia yang nanti akan menemani engkau dalam kekekalan. Jiwamu yang nanti akan bersama-sama dengan engkau. Roh milik Tuhan
Jiwa dia kembali dalam diri. Makanya di dalam neraka itu dikatakan ulat pun tidak mati. Itu adalah sebuah perasaan derita forever and ever. Tambah lagi yang, karena tidak pernah mati, jadi dia yang forever. Itulah. Sebabnya gereja mesti bisa mengajarkan faktor jiwa ini penting supaya seimbang, ya. Dan dalam khotbah saya sekian puluh tahun, ya baru belakangan ini saya mulai menyentuh. Betul ya saudara? Nah, saya sentuh saudara. Saya akan bikin kita semua dengan kekuatan roh kita mau belajar untuk bersama-sama. Nah, umat Tuhan, nafkah batin atau nafkah jiwa seorang single, seorang bujang, mendapat nafkah batinnya dari orang tuanya, sahabat dekatnya, dan komunitasnya. Oke? Kalau nafkah jiwa seorang suami dapat dari mana? Dapat dari mana? Nafkah jiwa seorang suami dapat dari mana? Bukan tukang urut. Nafkah jiwa dari istrinya dapat dari siapa? Dari siapa? Oke. Saudara lihat, kalau yang bujang-bujang nafkahnya dari temannya, sahabatnya. Nanti di Youth saya akan mengajarkan ini 2 minggu ke depan, hari ini dan minggu depan. Nah, hari ini Anda lihat bahwa makanan yang saya makan adalah obat bagi itu. My food is my medicine. Makanan saya adalah obat bagi tubuh saya. Katakan demikian. Itulah sebabnya Anda tidak mau makan makanan yang busuk, Anda tidak mau makan makanan yang sudah busuk, yang sudah basi, tapi Anda mau makan makanan yang fresh from the oven, fresh from the kitchen, hangat, enak, dan bergelar 4 sehat 5 sempurna. Karena dengan makan yang baik, Anda tidak perlu minum obat. Karena dengan makan yang sesuai, maka dengan sendiri Anda bisa menjadi sehat. Your food is your medicine. Apalagi kalau ditambah dengan hati yang gembira. Wow, double power healing, saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manyu, tambah 4 sehat 5 sempurna, maka super healthy body. Oke? Nah, jadi jiwa mendapat makanan dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Karena itu sebagai orang-orang muda, bujangan-bujangan, single, ya, kita mesti tahu dengan memiliki sahabat yang sehat. Karena sahabat adalah nafkah batin seorang sahabat. Kenapa? Di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat 18-24 ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Yang alami ini katakan betul. Bahkan ada yang bilang tetangga saudara terdekat. Itu lebih betul lagi saudara terdekat. Bayangkan saudara punya kakak 5 orang tinggal di benua Afrika, Australia, Amerika, Eropa. 5 orang. Waktu kecelakaan saudara panggil mereka semua. Sebelum mereka datang, tetangga saudara datang. Oke, nah jadi bagaimana kita bersahabat? Toksik atau racun membawa pengaruh sehingga kita tidak bisa mencapai tujuan. Coba Anda minum racun, pasti game. Sebelum sampai rumah sakit, sudah selesai. Hati-hati dalam memilih teman, sebab salah pilih mendatangkan kecelakaan. Di masa depan kita, kalau kita tepat memilih, maka akan memberikan keuntungan, benefit. The benefit of building relationship, friendship, ya, keuntungan dari kita memiliki sahabat. Calon pasangan hidup yang toksik, yang beracun jiwanya akan berdampak kepada hubungan ke depan. Toksik itu racun, makanya harus diantioksidankan. Antioksidan membunuh toksik. Nah, pasangan hidup yang beracun, yang tidak sehat, yang jiwanya
terluka, merana, kering, kerontang, itu akan berdampak. Kita lihat contoh di dalam 2 Samuel pasal yang ke-13, nanti saudara boleh baca semua di rumah, di Komsel boleh baca. Saya baca ayat 3, 5, 28. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simei, kakak Daud. Yonadab itu seorang sahabat yang sangat apa? Cerdik. Seorang apa? Sahabat yang cerdik. Ayatnya yang berikut, ayat 5. Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, berbaringlah. Maksudnya ini temannya ini ada kurang enak badan, saudara enggak sih? Jadi dia kunjungi di tempat kos atau di rumah kontrakan atau di rumah yang dikasih orang tua. Ya, Yonadab bilang pada dia, berbaringlah di tempat tidur dan berbuatlah pura-pura apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakan dari tangannya. Selanjutnya, kalau aku makan dari tangan Tamar, aku akan sehat, happy again. Lalu singkat cerita dia memberikan nasihat-nasihat, karena dia cerdik, dia kasih nasihat-nasihat. Lalu tibalah ayat 28. Absalom ini saudaranya Tamar. Absalom saudaranya Tamar memerintahkan orang-orangnya demikian. Perhatikan apabila Amnon yang sakit tadi, yang punya teman namanya Yonadab itu menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut. Saudara lihat, persahabatan yang toksik, cerdik itu toksik ya. Persahabatan yang toksik, yang rusak, itu memberi masukan. Tahukah Anda bahwa telepon genggam bisa menjadi sahabat bagi saudara? Belum tahu? Belum tahu? Saya kasih tahu saudara. Facebook bisa menjadi sahabatmu. Nasihat-nasihat di dalam internet, di Babenet, Toonet, semuanya yang net-net itu bisa menjadi sahabat. Kalau Anda tidak waspada, Anda bisa dinasihati. Ayo invest 10 juta, nanti dapat 100 juta. Begitu kamu invest, goodbye, you gone. Surat rumah tertinggal, surat motor tertinggal, surat itu tertinggal. Dan tinggal saja sebentar debt collector datang. Banyak online bisnis, online game, itu bisa menjadi nasihat untuk cepat kaya. Sebenarnya bukan cepat kaya, cepat lebih buruk lagi. Dan semuanya itu bisa menjadi sahabat kita. Saudara lihat, kenapa orang punya hiperseks itu tinggi? Karena mereka selalu nonton video porno. Selain juga anak yang dilahir di luar pernikahan, itu sudah galau, dia udah rusak jiwanya. Saudara kasih makan, dia pakai yang bagus, makan yang super enak. Kalau dia lahir di luar pernikahan, listen to me, wild animal, itu seperti kuda yang liar. Trust. Nah, ini semua bisa menjadi sahabat kita. Akibatnya, saudara yang kasih, kita bisa membunuh karir kakak kandung, adik ipar, membunuh usaha besan, membunuh rekan-rekan, dan kalau di gereja, dia bunuh pendeta lain dengan ambil semua song leadernya, ambil semua worship leadernya, ambil semua pendeta mudanya. Dia tidak tahu apa-apa, dia hanya church organizer, dia hanya mengatur saja. Jalannya amplop dia salurkan, saudara. Dan mereka-mereka yang luka batin ini ada masalah di sana pun datang. Semuanya datang, terima amplop, melayani. Makanya saudara, saya didik di tempat ini. Kalau tidak ada singer, John Derry masih bisa, Ibu Mercy masih bisa, saya juga masih bisa. Kalau sampai tidak ada singer, ini semuanya akan memuji Tuhan. Kenapa? Kita mesti latih itu, saudara. Amin. Supaya orang jangan sampai menjadi WL yang gundah gulana jiwanya, pemimpin yang gundah gulana jiwanya, ya, Aser yang kalang kabut hidupnya, saudara kasih. Nah, ini dia. Jadi memilih teman berdasarkan kedewasaan cara berpikir. Bagi orang yang rusak jiwanya, nasihat Yonadab ini top chair. Nasihat mama, kolot mam, kolot.
Mama saja baca Facebook, Facebook. Karena mama kan tidur Facebook katanya. Jadi kolot. Tetapi kalau Yonadab yang keren begini, tembus. Dan pada akhirnya saudara lihat, Absalom membunuh saudaranya. Pembunuhan jiwa terhadap tubuh itu pembunuhan saudara. Berapa banyak orang yang galau bunuh diri. Oh, saudara bilang, bunuh diri terlalu jauh. Orang yang jiwanya galau makan tidak pernah berhenti. Ada galau lagi saudara, kredit semua barang yang bisa kredit. Padahal bisa bayar, tapi karena jiwanya galau, dia kredit semua barang. Jadi memilih teman berdasarkan keberhasilan cara berpikir. Pastikan bahwa orang tuamu adalah pemikir yang baik untuk masa depanmu. Amin. Bahkan sekarang saya temukan nasihat orang yang 60 tahun ke atas, seperti saya 60 ke atas, hampir 60 ke atas ini, itu akan mahal. Kenapa? Karena otaknya dua-dua itu sinkron, saudara. Kalau sekarang masih 3, satu kiri kanan, satu rote. Itu otak 25, 30 tahun, 40 tahun. Tapi kalau sudah mulai 60 ke atas sampai 80, itu penasihat yang terbaik. Kenapa? Karena mereka sudah punya pengalaman yang. Nah, pastikan papa mamamu adalah penasihat yang terbaik. Jangan pernah berkata mereka kotor, jorok, kolot, apalagi maki orang tua. Alamatmu akan binasa. Seperti anak raja ini, saling membantai, saudara. Masa depanmu dibantai. Itu lebih mengerikan. Hindari bergaul dengan orang-orang yang toksik. Kata-kata kotor, bohong, suka bully-bully orang. Mati lu. Gua sumpahin kamu. Disambar geledek. Nah itu kata-kata saudara. Jangan pernah bergaul dengan orang. Ciri orang-orang toksik atau racunnya itu perilaku kasar dan marah-marah. Toksik itu ciri kasarnya apa? Ciri kasar orang yang toksik, jiwanya rusak. Berlaku apa? Bukan marah. Marah-marah. Apa? Marah adalah signal ada sesuatu yang tidak beres. Tapi kalau marah-marah adalah gambaran jiwamu yang luka. Jadi kalau istri yang bergerak marah, makanya ada suami yang bilang, aduh kasihan kau tahu. Dari kecil karena marah, karena laki-laki itu kan lompat turun semua karena marah, di sekolah karena marah, di kantor karena marah, pulang lagi dia karena marah lagi. Saudara, betapa lukanya sang suami itu. Makanya kalau suami lari miring di luar, saudara harus tangkap dia. Saudara urus cerai aja. Kamu harus cari dia, bawa pulang dia ke rumah. Dan berjanji, I will not get mad to you. Janji, aku tidak akan marah lagi kepada engkau. Kalau engkau janji dia akan bertobat 7 turunan. Ada suami-suami yang bilang, aku ini menyesal bertobat. Sudah 5 tahun aku bertobat, tak dianggap oleh istriku. Lu toh, tukang minum mabak toh, tukang mencuri toh, affair toh, selingkuh toh. Pada 5 tahun yang lalu, maklum, perempuan itu ahli sejarah. Tapi pastikan bahwa sejarah PKI itu harus diluruskan. Jadi ciri-ciri orang yang toksik, yang racun itu apa saudara? Perilaku kasar, marah-marah, kasar sekali. Pokoknya di mana ada kekasaran dan marah-marah, yang kasar-kasar dan marah-marah, jiwanya apa? Toksik. Termasuk Insya ada di sini. Dan di sana juga, saudara. Ya. Pokoknya marah-marah dan kasar-kasar itu apa saudara? Toksik, itu bermasalah. Jadi saudara ingat, begitu kalau dia marah-marah, saudara om pelan-pelan, jangan kuat-kuat. Kasihan dia tambah marah, saudara. Nanti minggu depan ke depan lagi saya akan ajar saudara. Jadi tanda saya kalau suami tukang marah-marah, istri tukang marah-marah, entah bulan tua, bulan muda, bulan lebaran, bulan puasa, marah jalan terus, itu dia ada luka dalam jiwanya. Kenapa? Orang lain kalau datang ngomong kita mudah terima. Karena dia tidak melukai kita. Tapi kalau dia yang di sana, dia yang di mana? Dia yang di sana, yang mantan. Mantan kekasih. Sekarang jadi istri atau jadi suami. Coba kalau kita orang, coba
Kenapa anak-anak bilang, omong dengan kawan tuh enak sekali. Tapi kalau mam tua mulai omong, ember pica juga kalah. Kenapa? Karena mama omong tuh sikat, tahun apa yang kalem macam kurus kawan lama kuat semua jadi satu. Sampai anak-anak di sekolah tuh bawa terasi semuanya. Atmosfer bawang merah, bawang putih, terasi semua dikasih naik di anak punya atas kepala, turun ke bawah lalu pisu ke awet muda. Saudara, itu yang membuat banyak anak-anak lebih dengar kawan. Tapi kalau bapak omong, anak dengar, lupi bakawan dia. Padahal bapak tuh kan pelan-pelan, jadi orang senang. Mama su jengkel. Bila mau dua sama sah, bukan sama sah. Caranya yang berbeda. Sama suami istri, tapi caranya bisa berbeda. Yohanes pasal yang ke 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat, seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Jadi dalam hidup ini saudara tidak bisa punya kawan yang hitung jari kaki dua-dua, jari tangan dua-dua, 20 sahabat. You never. In my life, di dalam hidup saya sendiri pun sahabat saya 2 atau 3. Belum sampai 5. Satu pergi, tinggal 1-2 saya yang di sekitar saya. Kenapa? Karena itu kita menyerahkan nyawa kita. Stef Rajani, almarhum, saya kalau habis jahit pakaian dia bilang, lu buka dari pentas kita ada uang berapa, lu ambil sesuka. Ya, saya ambil sesuai dengan harga jahitan. Ya, itu kan kita sahabat. Tapi ya dia sudah pergi, saya masih beberapa sahabat yang lain. Yesus sahabat sejati orang percaya. Bahkan dikatakan Jesus is the friend of the sinner. Yesus sahabat orang berdosa, betul kan? Ciri-cirinya dia menyerahkan nyawanya, pikiran, perasaan, kehendaknya, kekayaannya, semuanya dia korbankan untuk saya dan saudara. Inilah kualitas sahabat yang perlu kita miliki. Ya, Yesus dia menjadi contoh sahabat. Nah, mari kita belajar dari Yesus. Khusus yang single, ada 3 tanda yang dapat membuatmu pertimbangkan hubunganmu untuk diteruskan. Sedangkan yang sudah menikah, terimalah takdirmu dan meminta anugerah Tuhan memampukan bersama pasanganmu untuk mengalami pemulihan-pemulihan jiwamu, sehingga mengalami kebahagiaan dalam persekutuan dengan pasanganmu di sisa-sisa hari-hari hidupmu sebelum pemilu 2024. Khotbah ini tidak boleh diaminkan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga. Dengar boleh. Berniat untuk memperbaiki boleh. Tapi kalau single yang 12 tahun, 15 tahun mungkin belum pas. Tidak ada kata terlambat bagi pasangan yang mau alami pemulihan. Ada kata amin? Pasangan suami istri tidak perlu menyesal, tapi bisa berbenah jiwa masing-masing. Tidak ada hubungan yang sempurna, tetapi yang ada adalah hubungan yang mau mencapai tujuan untuk memiliki hubungan yang sehat. Tidak ada hubungan yang sempurna, tapi masih ada jalan untuk mereka-mereka yang mau punya tujuan untuk memiliki hubungan yang sehat. Bagi yang single, ini adalah pengetahuan yang baik dengan 3 tanda ini agar bisa menjadi ayah dan ibu yang baik bagi anak-anakmu kelak. Sehingga kamu sangat sayang kepada masa depanmu, karena orang yang mau mencari kebenaran akan dimudahkan jalannya dan mudah didatangi rezeki atau berkat. Kalau kamu cinta kebenaran, dan orang-orang muda ini kesempatan yang baik untuk engkau. Sehingga kamu masih punya peluang untuk putuskan rantai kehancuran, luka batin, kanker batin, keturunanmu dengan memilih pasangan yang tepat. Kasus broken home yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan nyata di mana-mana. Ada broken home yang tidak kelihatan. Tidak kelihatannya anak-anak ada di rumah tapi tidak merasa papa dan mamanya ada di rumah. Orang tua punya anak tapi tidak merasakan anak-anaknya di rumah. Makanya salah satu ciri broken home bagi seorang orang tua adalah berkata begini. Anak 1, anak 7 sama sah, sutua son ada orang juga.
Itu ciri khas bahwa mereka lagi apa? Broken in the home. Bukan broken home, broken in the home. Merasa sepi di rumah yang panjang. Padahal 7 anak sudah ada kamarnya masing-masing, tapi tulis nama di situ. Anak di mana? Anak ada merantau semua. Makanya tadi malam saya SMS Ruth. Kemarin saya miss call dia dari Bali, dia tidak jawab saya. Malam jam 11 baru saya mau tidur, pagi-pagi baru saya baca WA-nya. Dia bilang, sorry Dad, saya baru periksa HP. Hah? Dengan saya kau bilang baru periksa HP? Saya tulis dengan kata yang sangat baik dan indah sekali. Dan jawabannya iya. Isinya bilang apa? Ruth, pastikan papa dan mama prioritas utama hidupmu. Dan lain-lain. Dia jawab iya. Dia sudah ngerti. Iya. Kenapa? Kalau orang tuamu kamu anggap dengan kawanmu yang sama dan kekasihmu yang sama, they are broke already. Mereka sudah hancur duluan. Masa kamu nggak bisa balas WA bilang, sorry ada lagi lembur, lagi tunggu malam baru baca. Nah, saya didik mereka. Saya bilang sama maminya, ini saya baru suruh balas WA. Apalagi nanti saya sudah 80 tahun, saya tuntut Ruth ada di samping saya tiap hari panggang lampa dan wajib. Wah, hari dia minta ampun. Itu contoh. Kita orang tua bisa stres, bisa broken home karena anak 1, anak 7 sama-sama. Makanya kita mesti siap-siap untuk hidup mandiri dengan cara sehat. Dan jangan naik-naik tangga. Duduk juga hati-hati, sebab kalau tak lucu, kepala picah. Saudara gitu. Iya. Kenapa? Karena kalau tidak broken home. Nah, oke, sekarang kita kembali. Broken home ini selalu banyak. Jadi pemuda-pemudi Anda waspada ini. Ya. Jangan bermodalkan karena sudah terlanjur cinta. Kak, aku sudah terlanjur cinta sama dia, Kak. Aku sudah terlanjur sayang sama dia, Kak. Nah, sama suami juga begitu. Dia sudah menikah karena mana? Jawabannya kan begitu, kok. Semoga Pak John bilang cari yang lain, Kak. Enak lah. Dulu lupi pacar saya tanya ke tong. Sekarang sudah ada masalah baru harapkan kotong memutuskan kasih kamu. Banyak anak-anak muda berkata sudah terlanjur sayang, sudah terlanjur cinta. Apalagi cinta yang ditumpahkan di samping gereja tua. Jangan bermodalkan cinta. Kenapa? Karena waktu tidak merubah seseorang. Marriage not change somebody, time not change somebody. Ada orang bilang, udah Kak, nanti menikah diatur. Gampang. Justru pernikahan akan membuat seseorang itu terekspos hidupnya. Contoh, waktu masih pacaran, kalau mau kentut 3 kilo, dia pergi baru datang lap-lap mulut. Gimana? Biasa, buang angin. Tapi begitu menikah, bangun pagi dia menghadap itu, baru dia bilang apa? Kau ini istri sendiri kok, suami sendiri kok. Tambah anak-anak masuk lagi, polisi datang pikir teroris ada berkelahi, saudara-saudara. Itu contoh bukan? Itu real bukan? Real? Jadi orang itu tidak bisa dirubah dengan menikah. Ada seorang cewek dikisahkan, real story. Suaminya ini masih pacar itu tukang pukul, tukang mengamuk, kadang-kadang cekek di leher, banting, injak. Real, ini real. Tapi karena sudah terlanjur cinta, tidak pernah bilang sama papa mamanya kalau calon suaminya masih pacar suka banting dia di ATM, banting dia di rumah sakit, banting dia di gereja. Tidak pernah bilang. 9 tahun susah, sengsara, udah nggak bisa. Sampai dia mau hamil pun, dia pikir kalau beta saya beranak, saya melahirkan pasti berdua kita akan dibanting. Makanya dia paling takut hamil. Tapi usia yang ke-9 tahun dia tidak tahan lagi. Karena suaminya ini saudara yang kasih, itu kalau pukul, jengkel, banting, cekek di leher, injak-injak, buang ludah. Akhirnya dia ceraikan. Nah kalau tanya saya setuju begitu.
Apalagi ke anak saya, itu keluarga saya. Apalagi di dalam jemaat, ada suami cekek banting, luar perut saya akan cari itu suami. Bayangkan saudara kekasih. Modalnya apa? Sudah terlanjur cinta. Kenapa dia tunggu 9 tahun? Karena selama 9 tahun dia dibutakan oleh cinta. Begitu dia sadar 9 tahun matanya baru terang, baru dia sadar suaminya preman gila, babi bangsat. Baru cerai. Kalau tidak mati di tangan. Itulah sebabnya saudara. Yang bujang-bujang yang tukang emosi, kamu pikir nanti menikah, sudah urus kawin sendiri, kau nanti istri atau sendiri. Jangan bikin susah orang tua anak, karena anakmu emosi lalu suruh kawin cepat. Orang berpikir menikah itu merubah, no. Menikah adalah expose gratis siapa pasangan hidupmu. Menikah tidak merubah. Yang merubah itu adalah Tuhan. Oh, ada bilang, Kak, itu suaminya sudah lari kalau situ tinggal rumah baru dia pulang. Itu karena masap, saudara kekasih ya. Sudah karena kutukan, karena salah pilih, sudah bangkrut, sudah penyakit baru pulang rumah. Bukan karena dia takut dihukum. Nah, takut tidak ada yang mengurus dia lagi. Jadi jangan pernah alasan cinta. Cinta dan sayang itu fluktuasi. Misalnya, kalau bahasa Inggris kan, I love this car. Saya cinta mobil ini. Lalu saya lihat, I love this girl. Berarti mobil dan cewek sama, cowok sama kan? Jadi berarti cinta itu relatif. Kepada siapa kamu mau ungkapkan? Jadi jangan alasan yang bujang-bujang. Jangan pernah, bahkan saya nasihati anak-anak saya. Tunggu kalau kamu sudah menikah baru kamu pacaran aja. Jangan ke tempat yang baik-baik dulu sekarang. Saya larang. Kemarin waktu dia ke Jepang dan beberapa negara, lu pilih dan Safa. Kalau dia bilang pilih dan pacarnya, saya bilang lebih lu jangan. Kenapa? Kalau tidak jadi, itu perasaan luka itu cukup banyak. Dan kalau menikah nanti suaminya dapat sasaran. Padahal suaminya cinta tulus, jujur, suka damai. Tapi karena dia ada broken soul, dengan mulutnya, dengan kata-katanya. Baru bangga lagi kalau marah-marah suami. Dia cerita saya kalau dia marah-marah pacarnya, saya bilang, Ruth, lu jangan pernah bangga dengan itu. Dia belum menikah makanya dia tunduk. Itulah sebabnya kita mesti ajar single-single kita supaya anak-anak kamu bisa memilih makanan yang sehat, pakaian yang bagus. Tapi makanan hanya sehat sementara, pakaian hanya bagus sementara. Tapi mengapa kamu tidak seleksi dalam memilih pasangan hidup? Tapi juga ada yang seleksi karena kerusakan jiwa. Makanya mama-mama kalau kamu frustrasi dengan suami, jangan panggil anakmu lalu cerita kepada dia. Nanti dia akan kepahitan dengan papa yang adalah laki-laki. Yang catatan dia belum ada punya pacar. Dia akan marah dan akan takut. Sehingga dia akan tulis, 1000 cinta mendatangi aku, 1000 kali aku menjauhinya. Kenapa? Karena mama selalu curhat ambil muka di anak. Hanya cerita separuh-separuh sah. Curhat kepada orang yang dewasa. Kalau anak yang sudah dewasa oke. Tapi tidak, kasihan dia akhirnya jodoh mau datang tidak datang karena trauma. Dia pikir kalau menikah sama dengan bapak lain, padahal itu hoax. Mamanya karang-karang banyak. Karena mamanya terluka, bikin cerita lebe-lebe. Dan sebaliknya juga, saudara yang kasih. Pria-pria yang suka main kasar di rumah, anakmu akan lihat si laki-laki akan bilang dia, aku sumpah sampai mati tidak akan seperti papa. Begitu menikah hari yang pertama, papa punya jurus dia keluar duluan. Kenapa? Apa yang kamu tidak sukai dan benci, seperti luka, kalau dikorek, apapun alasannya, 1 juta korek, dia tetap berteriak. Pilih mana? Berteriak 1 juta, dia lebih suka berteriak. Kenapa? Karena uang bukan solusi bagi jiwa yang terluka. Anak-anak tidak bisa memilih seperti apakah orang tuanya.
Tapi sehingga kamu dapat memilih menjadi orang tua yang baik bagi anak-anakmu. Katakan amin. Kamu masih muda, kamu bisa menyiapkan diri. Aku mau jadi papa model macam ini, mama model macam ini. Nah, aku sebagai pria, aku mau cari mama yang modelnya yang tadi. Supaya anak-anak tidak pernah mengharapkan mereka terlahir. Betul saudara? Perbuatan kita lah yang membuat mereka terlahir. Lalu anak sudah besar, agak sedikit nakal, lupung muka ke siapa nih? Anak-anak sekarang kalau udah jengkel saudara kasih, dong posting foto. Tuh lihat aja di Facebook saya, statusnya kayak siapa? Pas mama ada P mulu dan taruh itu tuh, anak saya, pak mama saya. Sekarang kan anak-anak tidak berani muka dengan muka. Dengan ada multimedianya orang tidak berani curhat muka dengan muka. Suami pun tidak berani curhat muka dengan muka. Kenapa? Baru mau ngomong di semas parak memang. Istri juga tidak bisa. Nah, itulah sebabnya saudara lihat, kita menyiapkan. Jadi cermati baik apa yang akan ada saya bagikan ini. 3 tanda. Tanda yang pertama, baca 2, 3. 2, 3, come on! Tidak mengizinkan. Saudara tahu, Tuhan tidak pernah melarang kita mengekspresikan perasaan kita. Daud berkata, jiwaku merana. Lalu Tuhan bilang, lu bikin malu-malu sampai pencipta langit dan bumi. Teriaknya yang aku lebih dari pemenang? Tidak. Bahkan Yesus bilang, marilah kepadaku mereka yang letih lesu, itu bahasa kerennya apa? Marilah kepadaku mereka yang galau. Yesus menghargai perasaan kita, tapi kadang-kadang kita takut ekspresi perasaan jengkel, marah, sedih, nangis, kecewa kepada pasangan karena dibilang tidak kuat iman, tidak dewasa, kekanak-kanakan lah, dan lain-lain lah, dan lain-lain lah. Lu nih pakai laki menangis, perempuan macam apa kamu nih? Pi menangis di tetangga sana. Akhirnya saudara yang kasih mau pergi tetangga salah-salah, dia lari pergi di rumah pemakaman saudara yang kasih. Begitu dia menangis, teriak, 2 orang datang, istri tua, istri muda datang, kami sudah sepakat dengan mendiang bahwa istri ketiga tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena suaminya tidak mau dia menangis di rumah. Dia tambah marah lagi, sudah marah suami lagi, dicap istri ketiga lagi. Makanya menangis itu, jangan menangis sembarangan, menangis depan pasangan. Dan kita juga mesti bilang begitu. Silakan kamu sedih ya. Aduh. Kadang-kadang saudara suami takut kalau dia bilang, saya menangis gara-gara kau. Kita gak mau. Kita mau, saya kaya karena kau, kita mau. Saya hebat karena kau. Itu yang kita berani omong. Itu suami kalau dengar tuh dia pun kumis jatuh, pasang lagi, jatuh pasang sampai panjang. Itu kumis. Tapi kalau istri, pulangkan aku, maksudnya begitu. Suaminya takut, malu, nanti kasih pulang sama mantu, bilang apa, mantu Jumat sama terang. Kita harus bisa menerima curhat atau yang paling keren, cuitan. Apa saudara? Cuitan Master Ali. Bukan Marcel, Master Ali. Cuitan, curhat cuitan. Kita mesti berani bilang. Ya. Saudara, pasangan akan marah balik kalau kita ungkapkan perasaan. Kita takut dengan pasangan karena kita memendam, menyimpan dendam, singkatannya memendam di hati, toksik bagi jiwa, dan itu nanti akan terjadi serangan balik. Akan tiba waktunya kita akan meledak, marah, ribut, berantakan sampai di pengadilan. Ibarat gudang yang barangnya penuh, lalu ada bocor, tes, dan tikus 7 mati di dalam. Apa yang terjadi waktu kamu buka pertama? Aromanya. Tikus apa? Barang tikus rote kok. Mampuslah ada di situ, pingsanlah. Kenapa? Karena baunya mengerikan. Nah, gudang jiwa seseorang yang namanya suami atau istri bisa seperti gudang bocor barang banyak. Barang itu memori, peristiwa-peristiwa. Di rumah sakit, di gudang, di kampung, di kota, di barak, di jalan, di batak-bentak, di omel-omel, ditendang, dipukul. Semua itu adalah gudang yang dites-tes lagi dengan cerita orang dari luar, bla 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 bla. Ditambah dengan tikus yang mati dengan persoalan dari dalam rumah. Begitu kamu buka,
langsung orang bilang, kok bisa begitu Ya, bisa begitu. Kok kenapa begitu untuk orang Kristen? Justru orang Kristen banyak bermasalah kayak begitu. Karena apa? Takut dengan pasangan marah. Dan omong pun kalau mau tes, saudara jangan bilang, jangan marah. Omong saya, kalau dia marah berarti dia juga terluka. Jangan bilang jangan marah, nanti disuruh siap memang. Begitu lo omong harus, kalau dia hamil, satu kali lu tak siram. Kan biasanya, jangan marah Pernah begitu sudah alami? Jangan marah Masa orang belum marah, disuruh marah, berarti dia akan marah. Nanti bilang, iya, besoknya marah, dalam hati tunggu, habis omong, betul mulai farok selalu. Jadi jangan takut. Pria-pria jangan takut curahan atau cuitan. Kalau dia cuitan, kamu bilang jangan cuitan, curhat saja langsung. Apa? Karena tidak penumpahan emosi. Kalau udah emosi, itu signal 4G jadi GPRS, saudara. Itu turun langsung, saudara. Ini saya mau untuk orang bujang ya, yang single-single, dengar dalam hati. Dan kamu bikin keputusan saja sendiri. Siap. Sudah tahu emosinya tinggi, masih siap datang di penghulu. Masih siap datang di pendeta. Suruh pendeta tanda tangan lagi. Bertanda tangan satu, Kak John Dede, double 2 kali Pak John Dede. Biar kok dia takut mengomel. Oh, saudara kan enggak. Enggak bisa. Pasangan itu seperti pusel. Tahu pusel? Pasangan itu seperti pusel yang melengkapi, bukan saling melawan. Gini, bukan begini. Kalau begini apa, saudara? Melawan. Telunjuk lawan telunjuk. Kalau begini, itu namanya melengkapi. Pasangan begini. Kadang-kadang kita cuek dengan pasangan, kita tidak mau curhat. Kenapa? Ini perempuan nih, kalau om dan dia sama kayak omong di pohon Golkar. Pohon beringin dia bilang pohon apa? Ini laki-laki saya kalau om dan dia sama kayak tembok Cina. Omong san pernah tembus. Pernah bersesuatu ancam cuma son bisa. Kenapa? Karena kita takut menerima curhat, kita tidak berani. Dan itu mengancam hubungan kita. Takut bicara karena takut dimarahi. Akhirnya pasangan menemukan kenyamanan psikologis dari orang lain. Makanya kenapa terjadi hubungan yang miring-miring, affair kiri kanan? Karena kalau ngomong di sana yang legal berantem, kalau yang ilegal, wow. Masih ingat pernyataan saya? Kalau masih ingat, buktikan. Ganteng dan cantik tidak tahu juga. Tidak bisa dimakan. Ganteng dan cantik sengaja lupa lagi. Oh Tuhan tolong ampuni. Ganteng dan cantik perasaan nyaman dapat dirasakan. Kalau perempuan dapat kenyamanan, tiba-tiba dia buta illusionir. Dia buta. Makanya kadang-kadang di mall kita lihat suaminya biasa-biasa, istrinya tinggi 82 ganteng. Kenapa? Suaminya hanya 100 meter 10, itu kalau sepatu. Keluar sepatu 95. Sampai dia ngomong, halo sayang, es krim ya, dia lari saudara, nggak datang lagi. Kalau tanya, kenapa? Aduh, aku ketemukan di sini bukan Satan tapi secure-nya luar biasa. Karena kenyamanan. Haleluya, haleluya. Yang sudah keluarga sama aku, dan itu single nah, kenapa? Konto single nah. Nah enak toh kalau yang bujang-bujang minta putus selesai, tapi yang berdua nih minta putus. Paling pindah kamar. Satu nasi goreng, satu bakso. Satu taji ayam, satu piara bunga. Kalau taji ayam sudah salah, tambah 1.000 lah, 1.000 lah, sahabat antara istri pungut cincin dia suka sepi.